لنفسها شيئا يوم لا تملك نفس. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati Ketua Koordinator Putri Tapas Sidoarjo Gresik Ibu Husnul Mutmainah bersama suami. Yang saya hormati seluruh pengurus putra dan putri Tapas Sidoarjo Gresik, dan yang saya cintai seluruh ustadzah Tapas Sidoarjo Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya Bu. Ahlan wa sahlan wa ustadzah di Tapas Atin Gamping Krian. Ya seperti ini ya, apunten sempit-sempitan ya, seperti ini Tapas Gamping. Jauh ya Bu ya? Oh jauh, saya juga jauh loh ketika dijenengan. Malah saya dari awal berangkatnya 6:30 itu pun kena macet, tapi saya sabar loh Bu. Karena ini masih nuansa Syawal, saya mewakili Ustadzah Tapas Gamping memohon maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya dan ustadzah saya ada salah kata, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Saya mohon maaf ya Bu ya. Sekarang kita 0-0. Nah di sini saya tidak mau tausiah ustadzah, karena saya nggak bisa. Saya itu masih ilmunya di standar rata-rata paling bawah sendiri, nggak bisa ya. Saya deg-degan ya aslinya ini. Di depan panjenengan semuanya saya paling senior gitu. Saya mau bercerita sedikit kenapa saya cinta sekali dengan Tapas gitu. Dulu pada 2017 dulu sekali itu rumah saya ini disewa sama Ustadz Al-Kausar. Beliau menyewa rumah saya ini untuk TK, namanya TK Al-Mahira namanya. Nah saya itu cuma 1 semester saja, jadi 6 bulan aja kerjasama. Loh kenapa? Kan masih sumur jamu kok cepet ya gitu. Nah karena saat itu TK Al-Mahira itu orientasinya uang, dikit-dikit bayar, dikit-dikit itu kegiatan bayar. Akhirnya saya kena komplainnya, karena saya kan sayang ya, kebetulan saya kan yang tinggal di sini. Bu ya kok kegiatan terus sih, aku gak duwe Bu, anakku iki telu, cicilan oma, cicilan ini cicilan mekar, cicilan BTP-an semuanya itu, jadi saya tuh keberatan gitu ya. Akhirnya saya menyampaikanlah kepada pemiliknya Al-Mahira. Tapi jawabannya gak mau tahu dia, kan anaknya sekolahnya di Al-Mahira Bu. Ya resikonya bla 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 bla. Akhirnya saya cekrek. Terus Pak kalau gitu saya gak bisa melanjutkan. Kemudian saat itu muridnya itu 15. Saya kan bingung ya, orangnya sudah bayar pendaftaran itu gak murah saat itu saudara. Terus beli ini daripada saya kena demo ya, saya bingung. Kok kebetulan saya ke rumah bibi saya yang ada di Sidodadi, anaknya itu ada di Tapas Sidodadi. Katanya gini, saya kan curhat, ya itu loh masuk di Tapas saya loh. Terus kayak apa mbak gini kok pasan bayar terus gak jadi ya di sistem melak senenganmu sih jadi ya. Loh iya tak. Akhirnya saya browsing di internet, di Google, sekolah yang berbasis jariah, keluar semuanya Ustazah. Tapas Taman Pembinaan Sholat itu poin kedua. Oh iki paling tak klik. Seluruh Indonesia wah kayak sing diki bingung. Akhirnya saya itu cari yang Sidoarjo, kebetulan itu ada nomornya Bu Husnul. Saya janjian sama beliau, saya di rumahnya beliau saat itu di Kedung Sari, Kedung Turing ya misalnya. Di situ saya dijelaskan sama Bu Husnul semuanya.
Dengan tahu nggak Ustazah? Bu Kusnul Berjat bilang apa? Bu Kusnul itu nggak ini. Mana ngomongin? Tidak menjanjikan saya kok batinnya kayak Bu ya, enggak. Resikonya pengurusnya tapas itu Bu ya, pasti mengeluarkan uang. Dan kalau bahasa enggak ini itu nomor kalker gitu. Kok iso rek? Terus iki duit itu kok saya kan bingung ya. Tapi embel-embelnya bagus gini. Tapi jaminannya surga. Iku jariah sampai besok jaminannya surga. Langsung makjelek. Saya merinding. Ya Allah rek, iya yo. Besok kan kita meninggalkan, kan di akhir kan paling lama ya, di dunia kan sebentar. Akhirnya saya itu langsung klik sama ucapan beliau, Bu Kusnul. Terus saya jatuh cinta sama tapas. Pas tahun 2017 bulan Juli itu saya bergabung dengan tapas. Nah, seperti itu. Nah di situ tuh guru-gurunya semua diajak sama bapak yang Almahira tadi. Saya kan bingung. Waduh, ini siapa sih guru ini? Kan saya juga bingung ya. Akhirnya, alhamdulillah ada Ustazah Hani lamar. Saya tuh bilang, ya seperti yang diucapkan Bu Kusnul. Ustazah kalau di sini itu apa ya, jangan berharapan uang lebih ya. Gitu soalnya itu basicnya jariah amal ya. Kalau jenengan niat tulus mengajarkan ilmu ke anak-anak, monggo, ini tempatnya. Kita ini ladang jarinya kita gitu. Tetap embel-embel pahalanya surga itu saya jelaskan. Akhirnya jatuh cinta Bu Ustazah Hani ke tapas ini sampai sekarang. Sudah berapa tahun Bu? Iya, 7 tahun loh. Bayangkan setelah Almahira pergi ada Ustazah Hani sampai sekarang loh. Gitu, alhamdulillah. Jadi setiap ustazah yang ingin bergabung di tapas saya kasih clue itu tadi. Kalau jenengan niat amal ibadah, ingat berbagi ilmu, itu tadi. Di tapas ini tempatnya. Saya masih ingat ustazah pas ada pertemuan ustazah di tapas Lebani Suko sama tapas Wonocolo. Ustaznya bilang ada, kalau kita meninggal itu ada 3 perkara. Itu masih ingat loh saya. Soalnya tak gerabaki. Ternyata yang beliau ucapkan memang benar. 3 perkara itu memang kita dapat semuanya. Ya, mungkin jenengan sudah paham ya. Yang pertama adalah ilmu amal soleh ya. Ilmu jariah amal soleh ya, saya bukan gini kilo Bu, kayak saya kilo ini. Infak jariah, sedekah jariah. Benar-benar Ustazah, kita di sini saya gerabaki ya ini ya, versi saya sendiri. Tidak hanya materi aja, tapi tenaga kita menghadapi anak-anak yang super duper aktif. Ada yang tingkahnya kemana-mana, kita dengan sabar. Itu juga sedekah jariah kita ya Ustazah, yang akan mengalir meskipun kita tiada nanti. Nah, nomor 2 adalah apa ya kira-kira ya? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bukan. Saya kan di bawah rata-rata ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kita yang sudah ilmu yang kita dapatkan dari dulu. Nah, seperti saya ini. Kemarin ada di tapas Lebani Suko, Wonocolo ya. Itu kan benar-benar ilmu Pak Ustadz itu tadi bermanfaat kan. Akhirnya saya mengamalkan kan. Nah, seperti itu contoh dasarnya seperti itu. Nah, beliau nanti juga akan dapat kiriman pahala kalau saya mengamalkan. Jadi benar-benar kita itu berinfak, sedekah, ilmu untuk anak-anak didik kita, penerus perjuangan kita kelak. Yang mana nanti anak-anak akan menggapai cita-cita masing-masing. Siapa tahu ada yang jadi presiden, ada yang jadi Dokter, guru atau macam-macam ya. Ustazah, saya pernah diceritain sama wali santri begini. Di sini kan ada buku penghubung ya. Kalau di tapas Gampeng ini kita melihat anaknya kalau tidak sholat pasti kita langsung tegur. Apa nak nggak mau sholat gini. Sampai anaknya kalau nggak sholat itu nggak mau disetorkan. Oh ini kalau nggak sholat itu. Jadi jangan gitu. Kita akhirnya ngasih wawasan bahwasanya kalau tidak sholat itu akan seperti ini. Akhirnya alhamdulillah. Awalnya anak itu terpaksa loh Ustazah. Tapi lama-lama terbiasa. Jangan tahu anak itu doa seperti apa? Saya sampai berbasmili. Kalau di tapas Gampeng ini kan gurunya dipanggil bunda untuk merekatkan antara murid dengan gurunya ya. Ya Allah, ampunilah dosa bunda-bundaku. Nah, bunda-bundaku kan berarti bunda
bukan mamaku, kalau mamaku kan iya. Sayangilah dia ya Allah, sampai gitu. Masuk mah bilang iya. Loh, dari kecil itu aku sudah tertanam seperti itu kan, Ustaz. Nah, jadi banyak kan kita didoakan sama anak didik kita. Itu juga amal jariah. Yang ketiga adalah anak soleh. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Nah, seperti itu tadi. Kita meskipun itu bukan anak kandung kita, kita benar-benar menganggap murid kita adalah anak kita sendiri. Sampai kemarin ada anak kita, anak TKA meninggal. Benar-benar saya patah hati. Ya Allah, kayak anakku bisa kehilangan, Ustazah. Kemarin itu 40 harinya. Saya nangis tiap hari Kamis itu ke makamnya. Ya Allah, nak cepet ya sih. Kita nangis semuanya, Ustazah. Seperti merasa kehilangan anak sendiri. Karena memang kita pas ini kerakatan antara guru, antara wali santri, antara santrinya itu sangat erat sekali seperti itu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 amal jariah. Kita harus bersyukur, itu ada hikmahnya. Tadi saya diberi judul hikmah bersama tapas ya. Jadi bingung ya. Jadi saya bisa seperti ini. Jadi banyak sekali hikmah yang kita ambil setelah kita bergabung di tapas. Hanya itu juga Ustazah. Ya ini saya sedikit cerita. Ada guru saya, sudah ya itu. Ada sebelah ini kan sekolah TK ya. Itu baru 1 tahun dia mendirikan TK tanpa pamit amit sewu ke saya atau ke bunda-bunda tanpa itu. Saya kecewa sekali gitu. Tapi kan kita kasihan, akhirnya saya beri beberapa murid untuk sekolahnya. Lah kok jelana tapas ngabrik ini, saya ini dihina. Tapas kok elek. Saya itu Ustazah Ning yang cerita sendiri. Tapas kok elek. Dulu buatan seperti ini nggih Bu nggih. Asli apa bangunan perumahan. Memang saya itu jualan di depan Ustazah. Itu nanti labanya itu saya dibagikan buat hari Jumat berkah kayak gitu. Itu kadang-kadang mamanya saya buatkan bakso, makan-makan tiap hari Jumat itu kita makan bakso, tom yaman kayak gitu. Itu mama-mamanya sama anak-anaknya itu ada riwet, saya buatkan riwet mingguan, yaitu berupa apa ya, kalau bintang itu kan tiap hari, kalau riwet mingguan itu entah itu es krim atau mainan atau jajan seperti itu. Ya itu hasil penjualan itu. Kok jelala dirinya gitu, sakit hati lah saya. Enggak, Ustazah ini nangis. Wes, Bun, sama lagi nangis. Saya itu yo di depan Ustazah ini, enggak nangis, kayak yo kuat loh. Aslinya saya itu sedih. Akhirnya jalur langit bertindak ya. Malam-malam itu saya curhat, ya Allah, saya tuh nggak pernah loh, nggak pernah jahil ke orang ini. Saya nggak pernah sama sekali menghina orang itu. Kenapa? Kok mesti kok orangnya itu gerogoti satu-satu orang? Ini cuma gini kan gitu. Dan orangnya yang diceritakan itu cerita ke saya gitu. Akhirnya ya tiba-tiba paginya itu ada rezeki yang tak terduga. Alhamdulillah itu tadi. Betul ya. Oh, Bu ini kan lihat rapor ini. Seperti itu. Tapi akhirnya orang yang diceritakan itu merasa iba, saknore. Terus apa jenenge dijelokno gini kasihan. Akhirnya banyak wali santri saya itu yang ngasih kayak kipas angin. AC ini dikasih loh, saya nggak beli. Terus sound system dikasih, itu urunan sendiri gitu. Nah saling saknoi. Ya itulah Ustazah, derita orang yang teraniaya. Orang yang terdolimi langsung tembus langit Ustazah. Saya setuju. Tapi semakin terdolimi itu sama saya itu semakin banyak makan. Semakin sedih tapi makannya semakin banyak. Nah seperti itu. Jadi untuk para pengurus-pengurus kita harus semangat nih. Saya aja yang baru 8 tahun aja semangat 45 sama tapas gitu. Harus semangat untuk mendidik dan untuk generasi anak-anak
kita memintakan anak-anak sesuai dengan visi misinya Tapas. Kita harus semangat, dan saya berterima kasih sekali loh sama Bu Gusnul. Saya terima kasih Bu Gusnul karena berkat ucapan panjenengan saya dulu itu orangnya keras, dikit-dikit labrak. Oh, kangennya saya itu Bu. Jadi siapa yang itu bersangkutan ambil Ria, langsung bilang A, saya sudah sampai Z. Nah, sekarang ada Tapas, mau marah. Sabar ya, ono Tapas. Sabar ya, sampai empat. Jaminan surga. Gitu loh, sampai anak-anak itu kalau menjuluki bunda baik gitu. Apa peri, sampai seperti asli ini dalam hati saya ngomong. Bu, silakan di luar quality garden. Kalau di luar quality garden kasak. Kalau di sini kan, aduh, Tapas ya Allah. Itu benar-benar ya Allah, saya itu ya. Saya benar-benar melatih apa ya gitu ya, emosional. Adanya Tapas di sini tuh saya melatih emosional saya benar-benar jadi pribadi yang lemah lembut, lemah gemulai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, hikmah bersama Tapas ya. Oh ya Ustazah, nanti kalau setelah pembagian kado jangan pulang dulu ya, soalnya di sini itu ada kenang-kenangan dari Tapas HP, yaitu voucher belanja di Indomaret bagi yang beruntung ya. Disiapkan 10 voucher aja ya Bu ya, nanti tinggal dibelanjakan di Indomaret. Kalau kurang dari 50.000 nanti nambahin dikit, lebih baik lebih. Karena kalau kurang itu nggak bisa diambil lagi, lebih baik lebih, nggak boleh promosi Indomaret ya. Terus yang datang pertama kali nanti akan dapat door prize. Makanya Kita dapat kalau digamping itu cepet-cepetan Bu. Oh gitu. Bu Umroh tadi datangnya telat ya Bu Umroh. Nanti akan saya lihat apa tanda tangan yang pertama ya, absensi yang pertama ya. Mohon maaf Bu Umroh ya, Bu Umroh tapi telat loh. Anda itu, oh jangan salah, siapa tahu nanti dapat voucher. Yang terakhir semoga dapat voucher nggih Bu nggih. Amin. Baik Bu, nggak usah ada pertanyaan nggih Bu nggih, karena waktunya sangat mepet. Kalau mau tanya-tanya silakan nanti Japi aja. Oh, bisa dinampakkan. Baik, ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf Ibu apabila barusan ada kata-kata yang salah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas Mbak, amin Mbak. Di sekolah. Tapi pasca tahun 2000 ketika dunia informatika semakin berkembang, tantangan-tantangan menjadi berubah. Dan yang menjadi garda depan untuk menghadapi ini adalah lembaga pendidikan. Salah satu yang ada di situ adalah APAS, Taman Pendidikan Anak Soleh. Tadi Ibu dari yayasan bercerita tentang perjuangan berdirinya Tapas ini. Kalau saya mendengar cerita itu, hampir semua Tapas itu berdirinya itu seperti perjuangannya Rasulullah ketika mengembangkan Islam di Mekah. Kok perjuangan kalau tantangan ini, itu berarti perjuangan itu nilainya kecil. Semakin kita meningkatkan kualitas dan memperdalam perjuangan, tantangannya selalu berbanding lurus atau selalu seimbang. Loh, oleh karena itu Tapas ini satu sisi menjadi kita yakini sebagai andalan Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, tapi di sisi lain akan berhadapan dengan lembaga-lembaga yang haluannya berbeda. Bisa karena kompetisi, bisa karena ketakutan,
karena persaingan itu dan lain sebagainya. Dan itu biasa. Yang namanya pertarungan hidup itu sejak dulu sampai hari kiamat terus berjalan. Dan itu adalah seni kehidupan, bukan satu hal yang harus kita takuti atau kita hindari, seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh para ustadz dan ustadzah. Oke, materi yang saya berikan, antisipasi pendidik terhadap pengaruh media sosial pada mental peserta didik. Para ustadzah pernah dengar istilah Gen Z ya? Siapa generasi Z atau generasi Z? Mereka yang lahirnya kisaran tahun 1997 sampai tahun 2012. Mereka yang lahir ketika generasi paling menderita itu adalah generasi yang sekarang usianya 50 ke atas, termasuk saya. Itu adalah generasi menderita sepanjang Majun, Nasawa, ketemu ngobrol ngomongin bahasa Jawa, sopan satunya sama. Tangannya nggak ada. Saya punya anak di tengah pancaroba ini, mulai mengenal internet, kemudian punya cucu. Bayi ini dikasih nama Ishak. Nabi Ibrahim membisikkan ke telinga bayi itu, "Hai putraku, kamu tak kasih nama Ishak karena kamu membawa tawa, membawa kebahagiaan bagi keluargamu." Ishak artinya tertawa. Itu tadi baru permulaan ingin membunuh Rasulullah, namun batal dikarenakan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan hutangnya lunas, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Berdirinya Tapas pertama ini memberikan suatu bantuan yang luar biasa terhadap pemerintah. Negara dan pemerintah tidak mengeluarkan dana apapun terhadap Tapas. Bagaimana kita tahu di lembaga pendidikan di luar Tapas membutuhkan biaya sedemikian, tapi Tapas bisa berdiri sendiri, biaya sendiri, tapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan lembaga. Pesan dan pesan untuk Tapas Banting supaya kita lebih maju. Terima kasih. Jadi lembaga pendidikan selalu berkorelasi dengan perkembangan sosial dan perkembangan teknologi. Harus selalu disesuaikan dan mengalami perkembangan, tetapi tetap harus berpijak pada nilai-nilai dasar visi-misi yang sudah ditetapkan oleh Tapas, dan itu sudah bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Karena itu menjadi tujuan utama dari Tapas adalah menciptakan generasi yang soleh, yang sadar dalam kehidupan, yang sadar terhadap tujuan. Kehadirannya di Tapas Ngantuk. Terima kasih. Putri Tapas awal muasalnya pendidikan Tapas yang bisa untuk mendirikan anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Berawal dari Ustaz Azhari ya semuanya. Jadi Ustaz Azhari melihat waktu itu kondisi anak-anak banyak yang terpengaruh oleh tontonan televisi. Ya, televisi waktu itu tahun 98 atau tahun 90-an itu sudah mulai ada televisi warna. Dan program televisi juga Pada kesempatan yang berbahagia iklan juga banyak. Nah itu yang banyak mempengaruhi anak-anak. Intinya memang kita tidak bisa untuk membatasi atau mencegah semuanya yang itu mempengaruhi anak-anak, tapi kita bisa menyeimbangkan waktu itu. Memang belum banyak pendidikan usia dini sangat minim, terutama pendidikan Islam yang nah, maka itu untuk menyeimbangkan antara pengaruh negatif dari televisi, dari banner-banner spanduk yang banyak terpampang di jalan-jalan, itu kita pendidikan Indonesia dengan harapan kembali fitrah anak-anak. Nah, jadi fitrah anak-anak itu suci.
Anak-anak kalau dikasih sesuatu yang baik, dia akan mudah. Maka istilahnya emang merebut fitrah anak dengan umpan yang diberikan Ustazah Zari. Nanti yang saya sampaikan untuk anak-anak untuk mempermudah masyarakat memperoleh pendidikan itu ibaratnya seperti hujan. Semua kena, semua dapat. Ya, tidak peduli strata ekonominya bagaimana, strata sosialnya bagaimana, tapi semua dapat anak anak siapa? Pada sore hari, Sehingga bahwa ke depan akhirnya kita juga ingin mencerdaskan anak. Apakah Dilapas itu mendapatkan dana dari pemerintah atau pribadi masing-masing? Lapas memang didirikan mengumpulkan pribadi orang yang mendirikan. Jadi sistem jariah di sini yang memang kita tekankan. Maka pendanaan memang dari masyarakat. Ya, jadi kita tidak menerima dana dari karena pemerintah kita juga sudah sibuk, sudah banyak tugas untuk mendanai macam-macam, utangnya juga bisa semuanya tahu bagaimana. Maka kita sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa dengan sistem jariah. Dana yang kita peroleh ya dari entah suaminya masuk ke dapur, Berarti pure jariah dari warga sekitar masyarakat ya, tanpa ada dari pemerintah. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana pesan dan kesan untuk Tapas Gandeng sendiri supaya kita bisa lebih maju seperti tapas-tapas yang lainnya? Intinya satu ya, pesan kami tetaplah memegang teguh sistem jariah. Jadi itu nanti yang akan menjadi bekal di daerah. Istilah kata ketika ada ibadah sunnah kita yang kita bisa rutin, ada hal itu nanti bisa ikut amalan kita tadi di sistem jariah, insya Allah bisa menjadi tambahan untuk amalan-amalan kita yang masih kurang. Dan itu semoga Tapas Gandeng ke depan tetap eksis dengan sistem jariahnya, karena dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya sambungan-sambungan perekonomian entah itu di masyarakat, pengurus dan sebagainya, itu bukan hal yang mudah untuk melakukan sistem jariah. Jadi ke depan sistem Tapas Gandeng juga sangat tampak dan Tapas yang lain merupakan teguh dengan amanah yang diberikan oleh dan istrimu sebentar lagi akan mendapat seorang putra. Jadi semuanya pure dari jariah, sodako jariah, wali santri, warga sekitar dan santri. Baik, terima kasih Bu Siswa atas kehadirannya. sama-sama. Terima kasih. Saya mandi,